keluarga, rumah, masa depan, teman, atau bahkan cinta. Hai, aku Aujan dari kelas 12 DKV 2. Aku siswa SMKN 4 Bandung. Aku mau berbagi cerita tentang si anak tunggal itu. Anak tunggal itu rata-rata dipandang sama orang itu hidupnya enak, dapat semua kasih sayang, nggak ada beban, tidak ada tanggungan. Padahal anak tunggal itu memiliki musuh yang berat, walaupun sama kayak anak-anak yang lain, tapi anak tunggal itu lebih banyak menanggung beban batinnya. Karena kenapa? Karena anak tunggal itu gak bisa merantau kemana-mana. Kayak kan kalau misalnya pengen mencari kesuksesan, kita harus keluar dari zona nyaman kita itu. Kita harus mencoba mencari relasi baru, pengalaman baru, dan sebagainya. Tapi buat si anak tunggal itu gak bisa. Anak tunggal harus mikirin orang di rumah, apalagi umur orang tua semakin menua. Anak tunggal itu pikirannya banyak. Orang tua udah menua, nanti siapa yang mengurus? Nah, itu yang dipikirkan orang anak tunggal. Anak tunggal juga sering memendam cerita, nggak seperti anak-anak yang lain. Walaupun anak tunggal itu kelihatannya ceria, karena mereka itu terbiasa sama kesepian. Kayak di rumah itu sendirian, paling mereka ditemani oleh gadget, dan itu juga mereka belum cukup. Mereka tuh pasti masih merasa kesepian. Sedangkan anak pertama bisa cerita ke adiknya, atau anak kedua juga yang sebaliknya bisa cerita ke kakaknya. Anak ketiga punya dua opsi, bisa cerita ke kakak atau mungkin abangnya. Tapi anak tunggal gak bisa. Anak tunggal tuh cuma bisa memendam ceritanya sendiri, atau bahkan di malam hari, di gelap, si anak tunggal itu cuma bisa nangis, dan nangis. Memikul beban yang berat. Bahkan mungkin omongan orang itu benar. Anak tunggal itu enak, mendapat kasih sayang yang besar. Iya. Tapi itu cuma berlaku buat masa kecil mereka doang. Sewaktu mereka kecil, mereka semuanya pasti dikasih apa yang mereka mau. Seperti mainan, entah itu jalan-jalan atau sebagainya. Tapi semakin membesar, itu semua anak tunggal susah dapat. Karena kenapa? Anak tunggal itu memikirkan masa depannya. Mereka harus keluar dari zona nyaman, seperti yang tadi saya bilang. Tetapi siapa yang menjaga orang tua nanti di rumah? Kalau anak tunggal merantau, orang tua nggak ada ngurus, nggak ada ngebantuin mencuci piring, cuci baju, atau sebagainya. Atau mungkin sekedar bercerita, anak tunggal itu susah banget. Tapi kalau ditanya anak tunggal, gimana harinya hari ini? Wah,
Itulah yang anak tunggal mau. Pingin didengar. Pendengar yang sejati, pendengar yang baik. Anak tunggal nggak butuh perhatian atau pendapat orang lain. Anak tunggal itu cuma butuh pendengar yang baik dan tempat mereka bercerita, rumah mereka. Kalau mereka putus cinta, gak akan mungkin kalau ke orang tua. Mereka pasti malu. Mereka pengen cerita ke abang, gak punya. Jadi anak tunggal itu pasti ceritanya ke teman. Tapi temannya tuh yang mudah mereka percayai, percaya banget. Dan itu juga pilih-pilih yang menurut mereka bisa menjadi pendengar yang baik. Anak tunggal selalu murung di kamar, gak pernah keluar. Bahkan anak tunggal tuh sering dibilang nolep. Nolepnya tuh yang mereka paling scroll IG, scroll TikTok. Mereka butuh kehangatan. Kalau anak-anak yang lain kan bisa tuh cerita-cerita ke abang-abang mereka. Dan yang paling anak tunggal rindukan itu adalah masa kecilnya. Masa kecil yang dimana mereka itu gak mikirin apa-apa. Mereka cuma mikirin mainan, jalan-jalan, dan sebagainya. Anak tunggal itu paling suka dipeluk, didengerin. Karena mereka tuh merasa lega kalau mereka itu perhatikannya yang lebih. Kayak hal-hal kecil dari teman-temannya, perhatian ke si anak tunggal itu berharga banget buat anak tunggal. Kayak misal tangannya tuh terluka, walaupun nggak separah itu, tapi itulah yang anak tunggal mau. Mungkin cerita si tunggal cuma sampai sini. Semoga kalian bisa tahu atau mengerti tentang isi si hati anak tunggal. Saran dari aku, mungkin kalau dari kalian ada anak tunggal, kalian jangan takut bercerita. Dan untuk teman-temannya, coba kalian menjadi pendengar yang baik. Jangan kalian beradu nasib bersama anak tunggal, karena anak tunggal itu pada dasarnya sedikit baperan. Sekian dari saya, Paujan Muslim Jainuddin dari kelas 12 DKV 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.